Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang ada di rumah, bagaimana? Orang tua sudah darah tinggi? Ya karena orang tuamu udah darah tinggi karena kelakuanmu itu sendiri. Dan salah satu untuk meredakan darah tinggi orang tua dan membuat mereka menambahkan uang saku kalian, kalian bisa belajar. Nah, orang tua itu kalau sudah kalian belajar itu seneng loh, makanya belajar ya. Dan kali ini kita akan belajar faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Yang ada di sekolah sudah pernah mempelajari, tinggal diperhatikan saja. Oke, langsung tanpa berbasa-basi, guru tertampan sedunia, waduh, akan mulai mengajarkan bersama aku, Mas Bejo. Kita mulai. Nah, untuk bisa memfaktorisasikan prima, otomatis kalian harus tahu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Waduh, saya tidak mau mendefinisikan, tidak usah dihafal. Oke. Karena bilangan prima intinya bilangan yang faktornya harus 2. Mungkin kalian bingung, faktor itu apa toh? Saya iso bagi sampai habis itu loh. Kata mudahnya gitulah. Saya sendiri kalau kalian jelaskan definisi juga bingung. Oke. Nah, ini adalah contoh bilangan prima, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Nah, semua ini hanya ada 2 faktornya. Misalkan 5 yang bisa bagi hanya angka 1 dan 5 itu sendiri. 11 yang bisa bagi 1 dan 11 itu sendiri, dan lain sebagainya. Kok 4 tidak bisa? Nah, karena 4 ada yang bisa membagi 2. 9 kok tidak? Nah, 9 kan ada yang bisa membagi lagi, yaitu 3. Nah, itu makanya kalau kamu ingin bisa memfaktorisasi prima, harus tahu bilangan prima itu dulu. Ini contohnya hanya sampai 19 ya. Kalau 21 coba, prima bukan? Ada yang jawab prima. Ya tidak, 21 itu bisa dibagi 7, bisa dibagi 3. Ayo. Nah, itu intinya harus tahu bilangan prima terlebih dahulu. Oke, lanjut saja. Di sini ada 2 cara untuk bisa memfaktorisasi prima kan. Ada cara 1 dan cara 2. Bagaimana? Penasaran? Langsung cupcas saja. Misalkan faktorisasi dari 24 berapa ya? Nah, 24 kita bagi dengan bilangan prima dulu. Bilangan paling kecil dulu lah, yaitu kita bagi 2 misalkan. Ayo, nah ini sangat butuh sekali kemampuan pembagian. Pembagian kalian yang ada masalah pasti akan kesulitan. Oke, maka perlu sekali ya belajar pembagian. 24 bagi 2 berapa? 12, mantap. Terus ini bisa dibagi karena belakangnya genap, pasti bisa dibagi 2. Kita bagi 2 saja. Bagi 2. Kalau misalkan Pak bagi 3 bisa tidak? Oh bisa. Tapi dari yang kecil dulu sebaiknya. 6 bagi berapa? Ya, ini kan genap, bisa dibagi 2 lagi. Hasilnya 3. Terus kita kalau sudah seperti ini, bilangan karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah menjadi bilangan prima, sudah stop. Nah, supaya lebih mempermudahkan kita kasih lingkaran ini yang bilangan primanya. Terus kita mulai memfaktorisasi primanya. Karena di sini 2-nya ada 3, kita tulis 2 pangkat 3. Dan karena 3-nya hanya 1, 3 pangkat 1, atau kita langsung tulis 3 saja gitu. Itu cara yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Intinya sama dengan menggunakan pembagian-pembagian, tapi kalau tadi kan harus dibagi faktor prima atau pembaginya adalah bilangan prima. Kalau sekarang tidak harus. Kamu 24 perkalian 24 atau pembagian yang kamu bisa dari 24 berapa? Misalkan, wah saya 24 itu tahunya 4 dibagi 6. Ya sudah kita 4 dibagi 6, 4 kali 6 berarti 24 nya dibagi 4. Boleh tidak? Boleh. Hasilnya 6. Nah, karena 2 bilangan ini masih bisa dibagi lagi, dibagi terus sampai hasilnya bilangan prima. Tuh, kita bagi
berapa kalau 4? Bagi 2 ya. Hasilnya 2. Itu. Ini masih bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa. Ya udah ganti angka yang satunya. Dibagi berapa? Bagi 2. Hasilnya 3. Ada yang masih bisa dibagi lagi? Kalau tidak ada, ya sudah, tinggal kita kelompokkan lagi, memfaktorisasi primakannya. Nah, kita lingkari dulu supaya tidak ada kesalahan dalam menulis. 24-nya difaktorisasikan, 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 dikali 3, karena 3-nya hanya ada 1. Nah, kalian suka yang mana? Pilih salah satu. Kalau sudah terbiasa ini ya nggak apa-apa, kalau ingin yang ini juga boleh. Satu lagi ya, contohnya ya, misalkan 90. Wah, angkanya lebih banyak lagi. Misalkan sama dengan tadi, 90 bagi faktorisasi prima yang 2 dulu, bagi 2. Hasilnya ayo pembagiannya. Iya bingung. Alah, cari kalkulator. Ya jangan biasakan pakai kalkulator ya. Kalau bisa menggunakan perkalian. Agak lama nggak masalah ya. Tuh, supaya kemampuannya meningkat. 45. Oke. 45 bagi berapa? Bagi 5 boleh. Lah kok bagi 5? Karena saya tahu Pak, belakangnya ini angka 5 pasti bisa dibagi 5. Boleh. Tapi bagi 3 bisa tidak ya? Bisa. Nah, ini sedikit tip. Kalau tahu bisa dibagi 3 dari mana? Misalkan ini 4 tambah 5 berapa? 9 kan? 9 itu kelipatan 3. Pasti bisa dibagi 3. Itu. Kalau kamu ingin bagi 5 juga boleh. Tapi saya pengen bagi 3 saja ya. Soalnya persiapannya 3. Nah gitu jadi adik, kalau misalkan kamu ada angka berapapun terus dijumlah kok kelipatannya 3, berarti pasti bisa dibagi 3. Oke lanjut ya. Aduh malah kemana-mana tadi. 45 bagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 5 bisa, bagi 3 1 tambah 5 6. Oh pasti bisa dibagi 3. Oke bagi 3 hasilnya 5 bagi berapa lagi? Oh bagi ini sudah bilangan prima, berarti sudah cukup. Kita kasih lingkaran supaya lebih mudah untuk mengelompokkan. 2-nya ada 1 pangkat 1, 3-nya ada 2 pangkat 2 dan dikali 5. Oke begitu. Sekarang kita lanjut cara yang kedua. Perhatikan baik-baik. 90 kamu misalkan paling mudah kan 10 ya kan, 9 kali 10 itu boleh, bagi 10 hasilnya 9. Ini masih bisa dibagi lagi, dibagi 5 misalkan hasilnya 2 boleh. Terus ini masih bisa dibagi lagi kan, bagi 3 hasilnya 3. Nah sudah tidak ada yang bisa dibagi lagi, sudah jadi bilangan prima semua. Baru kita kasih tanda dulu supaya tidak keliru. 90 2-nya ada 1 dari yang kecil saja ya. 3-nya ada pangkat 2 dikali 5. Oke samakan hasilnya. Nah begitu loh cara memfaktorisasi primanya. Dan faktorisasi prima tadi sangat berguna ketika kalian ingin mencari KPK dan FPB atau mencari yang lain. Kalau di SD biasanya KPK FPB bisa menggunakan faktorisasi prima. Begitu guys. Nah supaya kalian lebih lebih semangat belajar, kalian juga bisa menambah kemampuan skill kalian dengan mengerjakan LKS atau lembar kerja yang ada di link deskripsi. Selamat mencoba, tidak perlu di subscribe, yang penting mengikuti saja. Oke ya guys. Oke, jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.